Kiat menyelamatkan diri dari himpitan dan fitnah kubur itu apa? Para ulama lalu menerangkan, apa amalan-amalan yang bisa menjadikan kita dilapangkan urusan kubur kita? Apa saja itu? 1. Meninggalkan semua dosa yang memiliki implikasi dan konsekuensi azab kubur. Apa dosa-dosa yang implikasi dan konsekuensinya itu berakibat kepada azab kubur? 1. Mengadu domba, namimah, naqlul kalam minal ghair ilal ghair, memindahkan satu ucapan manusia kepada manusia yang lain untuk mengadu domba supaya tidak terjadi persaudaraan. 2. Tidak sempurna di dalam dia beristinja. Bukan tidak beristinja loh ya, tidak sempurna di dalam beristinja. Makanya istinja itu harus hati-hati. Makanya nama lain dari air kencing itu apa? Nama lain dari air kencing itu azab kubur. Makanya harus paham. Makanya saya ini untuk yang bapak-bapak dan untuk saya juga. Kalau kita kencing Pak, pastikan menjadikan urinoir itu bukan pilihan pertama kalau kita kencing. Tapi urinoir itu tempat kita mengeluarkan kencing ketika kamar mandinya sudah tidak bisa dipakai atau terlalu lama menunggu padahal kita sudah mau keluar air kencingnya. Kenapa? Kalau kita pakai urinoir, ini kan banyak urinoir di masjid-masjid itu belum dipakai filter. Belum dipakai apa? Penutup. Dia kencing, sangat besar kemungkinan air kencing itu terciprat kepada baju dan celananya. Terciprat kepada baju dan celananya. Ironisnya, orang ketika habis kencing di urinoir, kemudian dia pergi ke tempat wudhu, lalu dia pede bahwasanya di bajunya dan celananya itu tidak ada cipratan air kencing. Padahal kalau kita perhatikan, teknisnya orang ketika kencing di urinoir itu apa? Semakin rame urinoir itu, di belakangnya banyak orang, semakin dia akan menempelkan tubuhnya ke urinoir supaya tidak terlihat auratnya. Padahal kencing kalau sudah keluar dari laki-laki dewasa, itu daya pentalnya itu sangat kencang. Kalau tidak percaya, Bapak perhatikan anak Bapak yang kecil umur 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Saya kalau memperhatikan contohnya Ja'far, umurnya 4 tahun, kalau kencing Pak, umur 4 tahun itu, kalau kencing cur, itu cipratannya bisa jauh. Ping, ping, ping. Tuh kalau dia berwarna, nempel tuh warnanya tuh di mana-mana itu. Tidak usah dibayangkan, ini kita ambil kesimpulan. Itu baru Ja'far, minumnya belum sampai 2 liter. Apalagi kemudian laki-laki dewasa yang tentunya minumnya teh, ya kan, air putih, jus mangga, jus jeruk. Air putih aja saya tuh kasih segini tuh, masya Allah banyak benar ini. Maka ini kemudian tentunya air kencingnya lebih kencang. Kok sampai perhatian sedetail itu Ustaz? Karena nama lain dari air kencing itu azab kubur. Makanya saya selalu sampaikan, kalau habis kita kencing di urinoir, selesai, kemudian kita mau wudhu, sunahnya ambil air wudhu, basahi kedua telapak tangan kita, kemudian kita usap. Yang belakang nggak usah. Kencingmu sejauh apa kita lemparnya? Depan aja. Kayak begitu. Kenapa sih kalau peduli kayak gitu? Kebersihan itu salah satu perkara yang Allah cintai. Jangan diremehkan kesucian. 40 anak tangga yang bisa menjadikan kita dicintai oleh Allah itu, anak tangga pertama itu kesucian. Makanya maaf ya, Allah bedakan antara orang yang tidur dalam kondisi suci, Allah bedakan dengan orang yang tidur bukan dalam kondisi suci. Makanya dalam satu riwayat dari Amr bin As diceritakan, Allah itu kalau mendapati orang mukmin tidur, ruhnya dicabut oleh Allah dan mendekat kepada arsy-Nya Allah. Lalu ketika semua ruh sudah mendekat ke arsy-Nya Allah, Allah memberikan perintah, usjudu, semua ruh ini sujud sama saya.
Lalu Allah bagi dua. Ruh ini di sana. Ruh yang ini di sini. Rasulullah bersabda, siapa ruh yang dijauhkan dari Allah, ruh yang tidak bersuci sebelum tidur. Siapa ruh yang didekatkan dengan arasy Allah dan dekat dengan Allah, ruh yang mereka bersuci sebelum tidur. Di situ Ibnu Qudamah berkata di dalam kitabnya Minhajul Qasidin, kalau orang tidur saja Allah bedakan antara yang suci dengan yang tidak suci, apalagi ketika sadar.